Kupang, selamat datang. Yang kami hormati Ketua KPID NTT beserta para komisioner, yang kami hormati Ketua KI NTT beserta para komisioner, selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Ibu hadirin sekalian. Terima kasih kami haturkan atas kepercayaan Bapak Ibu hadirin berkenan hadir dan terus berkolaborasi menjalin persaudaraan kekeluargaan bersama Dinas Kominfo Provinsi NTT. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas izinnya kita semua dapat hadir pada kegiatan evaluasi dan pengembaraan panitia Rakor Bidang Kominfo serta acara lepas tugas Bapak Kepala Dinas Kominfo Provinsi NTT, Bapak Dr. Andus Aba Maulaka. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, hari ini Selasa 28 Februari 2023, Bapak Kepala Dinas Bapak Dr. Andus Aba Maulaka resmi menyelesaikan tugas dan karya sebagai ASN bagi pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Karya yang besar bagi pemerintah Provinsi NTT terekam dalam berbagai prestasi yang ditorehkan, bahkan hingga akhir pengabdian Bapak. Kemarin Senin 27 Februari 2023, dalam kunjungan Bapak Gubernur NTT telah menyampaikan kata hati dan penghargaan kepada Bapak Kepala Dinas. Hari ini, perkenankan kami menyampaikan penghormatan terakhir kepada Bapak dalam acara yang sederhana ini. Bersama-sama kita menyaksikan kata hati pejabat, mitra, dan ASN Dinas Kominfo melalui video berikut ini. Dr. Andus Aba Maulaka adalah sosok pamong praja yang memulai karirnya dari desa sebagai konsultan benah desa. Di tingkat kecamatan, beliau juga pernah menjabat sebagai sekretaris kecamatan dan camat. Di tingkat pemerintahan Kabupaten Alor, beliau juga menduduki sejumlah jabatan termasuk sebagai Wakil Bupati Alor periode 2004-2009. Atas penugasan Gubernur NTT, beliau melanjutkan karir di pemerintah Provinsi NTT dan telah menduduki sejumlah jabatan pimpinan perangkat daerah. Sosok low profile dengan style leadership pamong praja yang persuasif, edukatif, dan instruktif dalam peran dan kiprahnya di pemerintah Provinsi NTT selalu inovatif, kreatif, kolaboratif, dan selalu membuat terobosan dimanapun Bapak Aba memimpin. Mari kita saksikan ungkapan kata hati berikut ini. Nama saya Dani Januar, saya sebagai Direktur Layanan Telekomunikasi dan Informasi untuk Pemerintah dan Masyarakat Bakti Kominfo, Kementerian Kominfo Republik Indonesia. Kesan saya terhadap Pak Aba Maulaka, Kadis Kominfo Provinsi Nusa Tenggara Timur, menurut saya Pak Aba itu sebagai salah satu Kadis Kominfo terbaik yang pernah bekerja sama dengan kami. Kenapa? Karena saya tahu persis betapa Pak Aba sangat proaktif dengan segala inisiatif dan juga semangatnya untuk melakukan koordinasi lintas lembaga, bahkan mengumpulkan seluruh kota kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk memajukan perkembangan infrastruktur telekomunikasi. Dan tentunya dengan kerjasama yang sudah berlangsung selama ini, kita bisa melihat ya, salah satunya peran Pak Aba adalah begitu banyaknya infrastruktur telekomunikasi yang telah kita hadirkan di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dan tentunya harapan kami ke depan, meskipun Pak Aba mungkin tidak menangani kembali terkait dengan Dinas Kominfo, sebagai pribadi saya berharap agar ke depan kita tetap bersilaturahmi
berhubungan baik dan juga berkolaborasi untuk memajukan khususnya wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang kita cintai. Terima kasih. Semoga sukses Para. Saya Gabriel Abdi Kesuma Peribina, Ketua Fraksi Gerindra dan Ketua Komisi 1 DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ini adalah periode ketiga saya menjalankan tugas sebagai anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dan pada tahun ke-14, setahun sebelum saya mengakhiri masa jabatan 3 periode ini, saya kemudian harus mensyukuri banyak sekali hal-hal positif yang saya jalani dalam tugas saya bermitra dengan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Salah satu hal yang patut saya ingat dalam kisah saya selama 15 tahun nantinya sebagai anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah kemitraan dengan salah satu tokoh yang banyak memimpin, banyak melakukan perubahan, namun tetap low profile dalam menjalankan tugas-tugasnya. Seorang tokoh yang sangat berkomitmen dalam menjalankan tugas-tugasnya, seorang tokoh yang mampu menjalankan tugas-tugasnya, bermitra dengan baik dengan segala pihak, dengan DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, mengkomunikasikan tugas-tugasnya dengan masyarakat, dan kemudian perubahan-perubahan yang diciptakannya mewarnai dinamika pembangunan Nusa Tenggara Timur. Tokoh yang saya maksud adalah Bapak Abraham Maulaka. Selama 3 periode saya bermitra dengan beliau. Sebagai Kepala Biro Administrasi Pembangunan, beliaulah yang meletakkan dasar lelang secara elektronik yang pada awalnya mendapat keberatan dan penolakan berbagai pihak, tetapi beliau tetap konsisten, dan itu sekarang menjadi ikon sehingga pengadaan barang jasa di Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat diikuti dengan mudah oleh seluruh lapisan masyarakat dan dapat dievaluasi dari waktu ke waktu. Saat ini beliau menjabat sebagai Kepala Dinas Kominfo Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ada hal yang patut saya sampaikan ke masyarakat dan menjadi catatan pribadi saya. Sejak 2010, saya bersama-sama dengan civil society berjuang untuk membentuk Komisi Informasi dan terus-menerus terkendala. Namun ketika beliau menjabat sebagai Kepala Dinas Kominfo, pintu seakan terbuka dan terbentuklah Komisi Informasi yang sudah sekian lama ditunggu-tunggu oleh civil society di Indonesia, khususnya di Nusa Tenggara Timur. Kami juga baru saja mengangkat periode kesekian dari Komisi Penyiaran Daerah KPID, dan salah satu hal yang akan beliau persembahkan bersama Komisi 1 bersama-sama dengan Komisi Penyiaran adalah NTT akan memiliki perda penyiaran yang merupakan kolaborasi dari ketiga pihak dan akan menjadi inisiatif dari Komisi 1 DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kominfo di bawah kepemimpinan Pak Abah Maulaka berhasil membuat terobosan-terobosan. Lebih dari 750 BTS dibangun. Dengan kemitraan Kominfo dan Komisi 1, kami sama-sama mengawal aspirasi ini ke pemerintah pusat dan PT Bakti. Dan kita melihat bagaimana geliat pembangunan komunikasi di Nusa Tenggara Timur melalui Dinas Kominfo Provinsi NTT, sehingga lebih dari 750 BTS dapat dibangun untuk meretas ketertinggalan masyarakat di desa-desa di bidang komunikasi dan informasi. Itu akan sangat penting sehingga fungsi-fungsi pendidikan, fungsi-fungsi kesehatan, fungsi-fungsi ekonomi juga dapat berjalan melalui pembangunan BTS dimaksud. Oleh karena itu, pada hari ini saya harus menyampaikan kesan saya menjelang beliau mengakhiri masa tugas sebagai aparat sipil negara, sebagai pegawai negeri sipil. Dedikasi yang luar biasa. Masyarakat mencatat, kami DPRD juga mencatat, dan ini hal yang
dapat saya sampaikan ke publik. Beliau adalah mitra terbaik selama 14 tahun dan mitra yang paling komunikatif, mitra yang memiliki pikiran-pikiran yang sangat progresif, mitra yang kemudian memimpin perubahan, membuat Kominfo menjadi jantung, menjadi urat nadi dari pengembangan sistem komunikasi dan informasi di Nusa Tenggara Timur. Beliau akan mengakhiri jabatan sebagai ASN, tetapi jasa, segala rekam jejak beliau akan mewarnai dinamika pembangunan Nusa Tenggara Timur untuk seterusnya. Saya akan tetap mengenang beliau sebagai mitra terbaik. Sekarang sebagai ketua fraksi Gerindra, saya menyampaikan testimoni ini. Saya sebagai ketua Komisi 1 dan pernah menjadi wakil ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, saya menyampaikan testimoni ini. Dan ketika saya saat ini mencalonkan diri sebagai calon anggota DPR RI dari fraksi Gerindra untuk dapil Alor, Flores Timur, Flores dan Lembata, hal-hal tentang kemitraan ini juga akan mewarnai perjalanan saya sebagai seorang politisi. Terima kasih Pak Abraham Maulaka, yang akrab saya sapa Nimang Abah. Tuhan memberkati. Salam, saya Pendeta Samuel Pandi, Ketua Majelis Klasis Kota Kupang Timur. Pendeta Abraham Maulaka saya kenal tahun 2007. Waktu itu ada persidangan sinode dan beliau merupakan ketua panitia. Saya melihat keaktifan luar biasa dan saya pikir orang ini orang yang sangat peduli terhadap pelayanan di gereja. Di Klasis kami saling mengenal kurang lebih 10 tahun, tetapi ketika pemekaran tahun 2019 itu Bapak Penatua Abraham Maulaka merupakan salah satu anggota Majelis Klasis Harian Klasis Kota Kupang Timur. Orang ini sangat dedikatif, dia sangat kritis, dia memiliki pikiran-pikiran cerdas untuk pengembangan pelayanan gereja. Dan saya kira meski dia mengakhiri tugas sebagai seorang ASN, tapi dia tetap menjadi salah satu tokoh yang akan membanggakan dan bisa menjadi tokoh yang hebat untuk berbagai perubahan. Dan kami ucapkan selamat mengakhiri tugas. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus akan menolong Bapak dan menyiapkan masa depan terbaik untuk kebaikan banyak orang. Salam. Saya Ondi Christian Segian, saat ini sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saya akan menyampaikan beberapa testimoni tentang bagaimana saya bersama dengan Bapak Abah Maulaka yang biasa kami sapa, yang saat ini sebagai Kepala Dinas Infokom Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saya bersama-sama dengan Bapak Abah Maulaka pada tahun 2010 pada Biro Administrasi Pembangunan dan Bapak Abah Maulaka sebagai Kepala Bagian Pembinaan APBD Kabupaten Kota. Hal yang saya dapat pembelajaran dan bimbingan dari Bapak Abah sebagai Kepala Bagian pada saat itu adalah kami menggagas kegiatan monitoring evaluasi dana alokasi khusus se-Nusa Tenggara Timur. Kami membuat satu sistem untuk sistem evaluasi terkait dengan serapan dana alokasi khusus se-Nusa Tenggara Timur. Di awal, secara nasional, kami mendapat ranking terendah dari seluruh provinsi se-Indonesia. Dengan semangat yang digagas oleh Bapak Abah, dengan membuat satu sistem monitoring evaluasi DAK, maka dalam tempo 1 tahun kami sudah dapat menjadi 5 besar terbaik se-Indonesia. Itu merupakan satu terobosan yang digagas oleh Bapak Abah, sehingga kami mendapat satu prestasi secara nasional. Kemudian dalam perjalanan pada tahun 2011 kami mendapat tugas dari LKPP untuk membentuk layanan pengadaan secara elektronik terkait pengadaan barang dan jasa secara elektronik. Kemudian saya dipercaya sebagai trainer untuk LPC. Ini pun dengan keterbatasan dana
dari pemerintah Provinsi NTT melalui gagasan-gagasan, ya terobosan-terobosan dari Bapak Aba Maulaka, maka kami mendapat dukungan pendanaan dari NGO. Dan itu sangat membantu kami untuk kami mulai membuat satu gerakan, membentuk LPSE dan juga menjadi cikal bakal untuk ULP. Nah, ini merupakan terobosan dan semangat yang Bapak Aba selalu memberikan dorongan kepada kami. Satu hal yang kami rasakan, terutama saya rasakan adalah satu bimbingan terkait dengan inovasi yang harus kami lakukan. Jadi baik kami saat itu sebagai kepala seksi maupun teman-teman staf, semua dengan semangat kerja kami membuat satu inovasi-inovasi yang selanjutnya kami terapkan di tugas kami, baik tugas pada bagian dan tugas Biro Administrasi Pembangunan pada saat itu. Oleh karenanya kami menyampaikan kepada Bapak Aba Maulaka yang saat ini sebagai Kepala Dinas Infocom Provinsi Nusa Tenggara Timur, semangat yang Bapak berikan kepada kami ini menjadi pemicu, menjadi pemacu bagi kami untuk terus melakukan inovasi-inovasi pada unit kerja kami saat ini. Terima kasih Bapak Aba Maulaka yang telah menanamkan nilai-nilai semangat kerja, semangat berinovasi bagi kami generasi-generasi selanjutnya. Terima kasih kepada Bapak Aba Maulaka. Saya Stefania Tungaburu, biasa dipanggil Ani. Saat ini bekerja di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Jabatan saat ini pelaksana tugas Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Bapak Aba Maulaka adalah seorang pemimpin yang berkarakter. Berkarakter kenapa? Yang pertama boleh saya sampaikan, beliau adalah seorang pemimpin yang disiplin. Kami ditempa kedisiplinannya mulai dari masuk kantor sejak pagi sampai dengan sore saat kita pulang. Sejak bersama beliau, kami merasakan apel pagi dan apel sore, serta kedisiplinan dalam mengerjakan semua tugas yang diberikan dengan tepat waktu dalam penyelesaian. Berikut tegas. Beliau tidak sungkan-sungkan menegur kami jika kami melakukan sebuah kesalahan. Tetapi beliau juga tidak sungkan-sungkan untuk memberikan pujian dan apresiasi terhadap prestasi, keberhasilan, atau hal lain yang sudah kami lakukan. Beliau adalah seorang yang bertanggung jawab. Bekerja dengan beliau, kami merasa nyaman. Karena beberapa kegiatan ataupun hal-hal yang mungkin ada resistensinya, beliau sebagai seorang pemimpin sangat bertanggung jawab melindungi kami sebagai staf, serta beliau juga memberikan masukan untuk semua hal dalam merapikan semua hal-hal yang harus memang kami rapikan. Beliau juga adalah seorang yang sangat memberikan kepercayaan kepada staf, yang tanpa disadari juga beliau banyak menyiapkan kader-kader pemimpin, mulai dari kami boleh katakan mulai dari seksi, bidang, dan selanjutnya. Beliau juga selalu menekankan sistem kerja yang baik, dimulai dari administrasi, antara lain surat menyurat, juga merespon semua hal, pertanyaan atau hal-hal lainnya yang harus kami respon. Bagaimana mekanisme perencanaan yang baik, itu beliau tekankan, mulai dari aspek perencanaan, aspek pelaksanaan, dan sampai monitoring dan evaluasi. Bapak Aba juga merupakan seorang yang sangat terbuka, menerima semua saran dan masukan yang disampaikan oleh staf. Bapak Aba juga merupakan seorang pemimpin yang perfeksionis, di mana beliau senantiasa melakukan upaya-upaya perbaikan
dalam bidang tugas dan dalam mengevaluasi setiap kerja-kerja. Kenapa perfeksionis? Setiap minggu kami disodorkan dan kami melakukan evaluasi kerja, sehingga kami terlatih tidak kerja dengan ego bidang, tapi kami merupakan satu kesatuan kelautan dan perikanan. Bapak Aba juga orang yang sangat perhatian terhadap staf. Saat beliau bersama dengan kami, beliau sangat memperhatikan staf-staf kecil, yang mana beliau suka mengajak semua staf itu pergi tugas baik di antar kabupaten, di Jawa atau lain sebagainya. Jadi pada kesempatan ini saya pribadi dan atas nama teman-teman Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur menyampaikan terima kasih banyak dan apresiasi kepada Bapak Aba Maulaka yang semasa kepemimpinannya beliau sangat-sangat baik dan kami sangat rasakan sejak Januari 2014 sampai dengan Maret 2016. Bapak Aba, begitu banyak hal yang sudah Bapak buat. Secara pribadi saya sampaikan terima kasih banyak kepada Bapak Aba, karena banyak hal yang Bapak sudah ajarkan kepada kami semua, termasuk khusus kepada saya. Antara lain, bagaimana cara memimpin, bagaimana cara mengambil keputusan, bagaimana cara merespon semua hal, bagaimana harus tenang di dalam semua aspek. Bapak Aba seorang pemimpin yang inspiratif, dan dimanapun Bapak Aba berada, kami keluarga besar Dinas Kelautan, saya pribadi, saya merasa terima kasih karena semua hal yang sudah Bapak lakukan, banyak hal positif yang kami rasakan. Terima kasih banyak Bapak Aba. Doa saya, doa teman-teman Dinas Kelautan dan Perikanan selalu menyertai Bapak Aba dan keluarga. Amin. Dan ada pepatah dan selalu yang Bapak Aba berikan kepada kami, yang kepada saya juga ada beberapa rekan, yakni ada istilah PDMP, prestasi, dedikasi, loyalitas, dan tanggung jawab. Terima kasih Bapak Aba, engkau seorang pemimpin yang baik, karena engkau banyak hal yang engkau berikan kepada kami. Terima kasih, Tuhan memberkati Bapak Aba dan keluarga. Shalom, saya Christophorus Ukat, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kabupaten Timur Tengah Utara. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan beberapa kesan untuk Bapak Dr. Andus Aba Maulaka, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur. Bapak Aba Maulaka adalah seorang yang sangat visioner. Selama menjabat sebagai Kepala Dinas Kominfo Provinsi Nusa Tenggara Timur, beliau memiliki visi untuk menjadikan Nusa Tenggara Timur sebagai provinsi yang merdeka sinyal. Hal ini terbukti dengan adanya komunikasi yang intens dengan semua pihak, termasuk pemerintah pusat, untuk membantu mewujudkan visinya tersebut. Bapak Aba Maulaka yang saya kenal adalah sosok yang rendah hati dan murah senyum. Beliau selalu menyapa, senyuman khasnya yang membuat siapa yang berjumpa dengan beliau memiliki kesan tersendiri. Bapak Aba Maulaka dalam tugasnya sebagai Kepala Dinas Kominfo Provinsi Nusa Tenggara Timur senantiasa menempatkan diri sebagai seorang bapak, seorang sahabat, seorang kakak, seorang senior bagi kami para Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Kota se-Nusa Tenggara Timur. Beliau selalu setia mendengarkan semua keluhan dan permasalahan yang kami sampaikan, dan itu cepat direspon oleh beliau. Dalam konteks penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik, Bapak Aba Maulaka selalu dan senantiasa mendorong kami, para Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Kota, untuk mempercepat penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik di setiap kabupaten. Karena apa?
alasannya bahwa dengan adanya sistem pemerintahan berbasis elektronik ini, maka penyelenggaraan pemerintahan akan menjadi lebih cepat, efisien, efektif, akuntabel, dan transparan. Beliau tunjukkan dengan memulainya di tingkat provinsi. Selamat berkarya, Bapak Aba. Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati. Salam. Perkenalkan, nama saya Bambang Sage. Keseharian saya sebagai Kepala Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan secara elektronik di Biro Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saya ingin memberikan testimoni krusial di tahun 2012. Di saat itu belum ada nama Biro Pengadaan Barang dan Jasa. Yang ada hanya Biro Administrasi Pembangunan. Saat itu di tahun 2012 sampai 2013, Kepala Biro Administrasi Pembangunan adalah Bapak Dr. Andes Aba Maulaka. Nah, di saat beliau memimpin itulah beliau punya pemikiran berdasarkan regulasi tahun itu membuat terobosan bagaimana mengaktifkan atau menjalankan yang sifatnya ad hoc menjadi fungsional, menjadi seperti saat ini yang menjadi nomenklatur sekarang. Di zaman Bapak Aba Maulaka, saya sendiri mengalami persis tahu sejarah perjalanannya. Di saat itu LPS ini dalam keadaan belum apa-apa sampai terbentuknya sekarang menjadi struktural. ULP juga demikian, dari ad hoc berjalan menjadi struktural sekarang. Itu berkat dari pemimpin kami terdahulu, termasuk juga dari Bapak Aba Maulaka. Di saat terbentuknya Kepala Biro Administrasi Pembangunan Bapak Aba Maulaka sudah bergerilya, terus terang saja saya kagum sama beliau. Anggaran terbatas di saat itu, beliau berkoordinasi melapor kepada pimpinan, berkoordinasi dengan pimpinan daerah yang lain, dan berkoordinasi dengan NGO di luar dan pemerintah pusat, sehingga ULP Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2013 mendapat kepercayaan dari Millennium Count Indonesia untuk menjadi ULP percontohan. Memang suka duka untuk mencapai posisi seperti ini sangat-sangat kami rasakan. Tantangannya begitu besar, kendala begitu besar, namun berkat bimbingan pimpinan kami di Biro Administrasi Pembangunan di saat itu, semua kendala-kendala bisa kami hadapi dan kami bisa pecahkan. Yang menarik bagi saya pribadi, secara pribadi terhadap pimpinan Pak Aba Maulaka di saat menjadi Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa, beliau itu saya nilai sebagai seorang pemimpin sejati. Secara pribadi saya pernah berbeda pendapat, berbeda pemikiran dengan beliau. Saya berpikir bahwa saya nanti akan stop, tidak akan bekerja lagi di Biro Administrasi Pembangunan. Ternyata ketakutan saya, kekhawatiran saya tidak terjadi. Malah saya berterima kasih bimbingan beliau, pendampingan beliau, arahan beliau, saya bisa survive, saya bisa meniti karir sampai saat ini di Biro Pengadaan Barang dan Jasa. Harapan kami Bapak selalu sehat dan berkarya untuk demi kepentingan masyarakat di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saya Rami Apriyanti Kadiwano. Pada kesempatan ini saya juga ingin memberikan kesan-kesan saya terhadap kepemimpinan Bapak Dr. Andes Aba Maulaka. Salah satu cerita mungkin yang selalu berkesan bagi saya itu pada saat itu saya pernah ditegur oleh Bapak Aba waktu itu, sampai memang momen itu sedang ada pekerjaan kaleidoskop, dan memang teguran saat itu agak keras sehingga membuat saya juga saat itu sempat istilahnya kaget dan sempat merasa
istilahnya sakit hati begitu dengan Bapak waktu beliau menegur saya. Tetapi setelah kegiatan itu selesai, kaleidoskop itu juga sudah jadi, saya baru menyadari bahwa arahan beliau dalam bentuk teguran seperti itu ternyata beliau mendukung, mensupport saya agar saya lebih disiplin dalam menyelesaikan tugas saya saat itu. Limpah terima kasih Bapak untuk segala sesuatu yang telah Bapak berikan untuk pekerjaan kami, dukungan, semangat, doa, nasihat, arahan, semuanya Bapak terima kasih. Tuhan memberkati. Kami pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur merasa bangga dan terhormat dipimpin oleh Bapak Dr. Andus Aba Maulaka. Terima kasih. Selama 6 tahun kepemimpinan beliau, Dinas Kominfo Provinsi NTT mendapat berbagai penghargaan atas kinerja dan pelayanan perangkat daerah, antara lain bersama Bapak Aba di bawah kepemimpinan beliau, Dinas Komunikasi dan Informatika mampu meningkatkan kinerjanya dan kualitas pelayanan publik sesuai dengan penugasan yang telah ditetapkan di dalam Rencana Pembangunan Daerah atau RPJMD 2018-2023. Salah satunya antara lain ya prestasi yang diraih atau pencapaian kinerja adalah kinerja ya implementasi reformasi birokrasi di Dinas Kominfo itu mampu mencapai sampai dengan urutan kedua pada tahun 2022 untuk lingkup perangkat daerah NTT. Dan juga Dinas Kominfo menjadi 5 perangkat daerah terbaik dalam hal penilaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah. Hal ini terlihat dari bagaimana Dinas Kominfo memperoleh penghargaan sebagai badan publik yang sangat terbuka informasi di dalam pelayanan informasi. Demikian pun di dalam pengelolaan aset. Dinas Kominfo mampu mencapai realisasi pendapatan asli daerah 100% dengan manajemen atau inovasi dalam pengelolaan aset. Tekad kepemimpinan yang kuat dan visioner guna merespon era digitalisasi dalam pemerintahan berbasis elektronik bertumbuh mulai dari peningkatan dan penguatan status kelembagaan serta sumber daya manusia urusan perusahaan, penetapan sistem manajemen keamanan informasi sebagai landasan yuridis hingga terbentuknya tim tanggap insiden cyber (TISER) di Provinsi NTT oleh Badan Cyber dan Sandi Negara telah menjadi karya pengabdian yang spektakuler dari Bapak Aba Maulaka sebagai Kadis Kominfo Provinsi NTT selama 5 tahun guna mewujudkan reformasi birokrasi yang mampu memberikan pelayanan publik secara prima di bidang pesandian dan pengamanan informasi secara luar biasa. Di bidang infrastruktur, dalam 6 tahun terakhir kepemimpinan bersama Bapak Aba, kami telah berhasil Dinas Kominfo mengkoordinasikan pembangunan 421 BTS yang tersebar di 21 kabupaten kota dan mengisi area blank spot di daerah-daerah terpencil. Selain itu juga, selama masa pandemi COVID-19, Dinas Kominfo selalu memfasilitasi pelaksanaan kegiatan yang bersifat virtual. Bapak Aba mantap. Selama masa kepemimpinan Bapak Aba, bidang IGAF menemui banyak prestasi yang begitu luar biasa, antara lain dengan pencapaian indeks SPBE tahun 2022 ini, yaitu sebesar 3,35 indeks poin dari target 2,7. Tentu ini semua berkat bimbingan dan arahan Bapak Aba terhadap kami yang begitu luar biasa. Untuk itu Bapak, kami sampaikan terima kasih, salam sukses, dan Tuhan Yesus memberkati. Selama kepemimpinan Bapak Aba Maulaka, bidang PIKP mengalami kemajuan yang pesat dengan pencapaian-pencapaian yang membanggakan, antara lain menghasilkan logo dari ENTT, sebuah wadah untuk mengumpulkan
data sektoral dari 39 perangkat daerah, dan mitra terkait yang pasti dapat dimanfaatkan oleh masyarakat umum dan dapat dibagi pakaikan. Selain itu, Bapak Aba Maulaka membawa Pemprov NTT berjaya di tingkat nasional dengan meraih penghargaan dari Komisi Informasi Pusat dengan kategori pemerintah provinsi sebagai badan publik menuju informatif selama beberapa tahun berturut-turut. Dan juga Dinas Kominfo sendiri dalam kepemimpinan Bapak Aba mendapatkan predikat sebagai perangkat daerah badan publik yang informatif dan menjadi dinas terbaik pertama dalam keterbukaan informasi publik. Kami sangat bangga dan bersyukur mempunyai pemimpin seperti Bapak Aba yang inovatif, inspiratif, gercep, dan juga pantang menyerah. Bapak Aba, we love you. Selamat siang, Bang Maman. Bisa menyampaikan satu kata yang Bang Maman bisa menggambarkan Bapak Kadi seperti apa? Silakan. Tegas. Bagus. Agak. Oi. Luar biasa. Otak. Bagus. Nekat. Gede. Kocak. Koi. Tegas. Perempuan nih. Gila. Mak. Hebat. Bagus. Nekat. Kakak. Ina. N. Kakak. Tegas. Modal N. Mau punya apa? On fire. Bagai ya. Ina, tolong ya Ina. Hebat. Jida. Arca. Baik. Mut-mutan. Disiplin. Tegas. Otak. Bagus. Nekat. Ingat ya. Modal N. Disiplin. Ya. Aduh. Inya. Koi. Keren. Kolaboratif. Sikap ngomong praja. Demikian kata hati yang telah kita saksikan bersama-sama. Sekali lagi kami ucapkan selamat datang kepada Ibu Dinas, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kupang, Bapak Sekretaris Dinas, beserta jajaran. Selamat datang kembali di Dinas Kominfo. Ucapan terima kasih yang sama kami aturkan kepada yang kami kasihi, Bapak Ibu tamu undangan yang telah mengabdi dan melepaskan masa tugas. Selamat datang Bapak, Ibu, terima kasih telah bersedia menyisikan waktu dan menghadiri acara ini. Baik, selanjutnya kami mengundang dengan hormat kepada Ibu Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kupang berkenan menyampaikan evaluasi hasil kolaborasi rapor Kominfo kepada Ibu. Kami silakan.
kasih. Mungkin kami kemarin saya juga minta maaf. Sebelumnya saya kaget juga tadi Pak Andre informasikan saya bahwa Pak Abang minta saya sedikit berbicara tentang rakor info provinsi Nusa Tenggara Timur ini yang baru kami lakukan di tanggal 22 sampai 23 Februari kemarin. Saya kebetulan tadi ada kegiatan, saya bilang biar dari Pak Abah saya harus datang ke sini bantuan kami. Jadi baik, mungkin sedikit yang saya bisa berbicara sedikit terkait kegiatan kami di Hotel Kristal itu. Kegiatannya memang betul-betul saya rasa kegiatan yang betul-betul mantap. Maksudnya dari awal mulai persiapan sampai dengan penutupan kegiatan itu memang betul-betul kami bekerja sama yang sangat-sangat bagaimana. Saya juga kaget selama ini kami dengan provinsi mungkin hanya sebentar, kami hanya cuma koordinasi sebentar, tetapi saya baru melihat kenyataan ini waktu kemarin kami lakukan kegiatan itu, di mana kerja yang begitu bersama yang kuat. Mulai dari awal kami saya sampai kaget. Pak Andre bilang, nih Mama, ini Pak Abang mau datang rapat sama-sama kami di Kota Kupang. Saya juga rasa bagaimana ya sebagai apalagi sebagai tuan rumah, saya bilang bagaimana seorang Pak Abang bisa datang kami di Kota Kupang ini, tapi biarlah saya menerima dengan apa adanya yang ada di Kota Kupang. Jadi kemarin kegiatan itu yang dilaksanakan itu semua kabupaten kota itu ada di Kota Kupang. Kami melaksanakan itu kegiatan selama 2 hari dan terheboh. Kenapa saya bilang terheboh? Karena begitu banyak door prize sampai ada yang mendapatkan motor listriknya Pak Andrea, motor listrik satu. Begitu banyak kerjasama dengan pihak luar sehingga mereka begitu dengan kami itu antara provinsi dengan kota, dari mulai kegiatan awal sampai dengan berakhir itu. Saya ada satu hal yang saya bisa ambil dari Pak Abbas ini, yaitu cara kerjanya. Begitu hari pertama saya langsung panggil Pak Andre, tolong lihat apa yang dilakukan oleh Pak Abbas ini. Kita ambil yang baiknya saja. Banyak hal-hal positif dalam hal kerja itu yang harus kita ambil. Kita padahal di Kota Kupang, harusnya Kota Kupang ini namanya kota. Kita harus sebenarnya melebihi dari kabupaten yang lain. Jadi saya sudah sampai bilang Pak Andre, selesai kegiatan, mari sudah teman-teman Kabit, kita bersama-sama kita ke provinsi, kita ke Kominfo, apa yang harus kami bangun di sini. Kota Kupang adalah kota di mana semua transit ke Kota Kupang dulu baru mereka bisa ke kabupaten. Kalau kita tidak seperti yang dilakukan oleh Kominfo provinsi, bagaimana kita mau maju? Sebenarnya kalau mau bilang ke depan ini Kominfo ini terdepan. Dengan kita melakukan proses semua online atau apa, SPBE harus dijalankan. Kalau SPBE dijalankan banyak hal yang kita tekan, di mana biaya ATK, biaya fotokopi. Kalau itu kita bisa laksanakan SPBE dengan baik, maka sebenarnya Kominfo ini mau terdepan. Karena sekarang sudah zaman modern, jadi tidak lagi kita mesti mengeluarkan segala surat menyurat itu tidak perlu lagi dengan manual. Kita ada kertas yang banyak, kita harus tanda tangan. Sebenarnya harus saya bilang Pak Andre, SPBE Kota Kupang harus naik. Kemarin kita di sakitnya kita cuma 35%. Jadi saya bilang minta tolong teman-teman dari Kota Kupang, kami harus apapun terjadi di sini ada Ibu Lucy, ada Ibu Kori, ada teman-teman kami yang lain semua. Jadi mungkin saya tidak bisa berpanjang kata. Yang saya sampaikan adalah terima kasih dari hasil kerjasama baik kota dan provinsi melaksanakan kegiatan rakor Kominfo Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kami semua sangat berterima kasih, bekerja dengan baik, akhirnya sampai tidak ada satu kendala apapun. Itu yang saya mau bilang yang terjadi di kegiatan ini. Satu hanya yang salahnya cuma di waktu saja, tetapi itu semua bisa lancar dari tanggal 22 sampai dengan 23. Mungkin akhir kata Pak Abah saya hanya bisa bilang terima kasih banyak.
minta maaf mungkin selama saya sebagai Kepala Dinas Kominfo, saya baru bisa di 2023 ini baru bisa ketemu dengan Pak Abah. Tetapi hanya waktu yang singkat, tetapi banyak hal yang kami bisa dapat. Mungkin itu yang bisa saya berikan di sini. Sekali lagi terima kasih banyak buat teman-teman provinsi, Kominfo provinsi, Pak Kori, Ibu Lucy bersama teman-teman semua. Kami kota sangat berterima kasih. Semua lancar dengan baik sampai selesai. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih para Bapak Sekretaris Dinas beserta jajarannya dan tim kota-kota yang sangat hebat. Selanjutnya adalah penyampaian informasi pelaksanaan rapat koordinasi bidang Kominfo oleh Ketua Panitia Provinsi Ibu Lucia Tilek. Pada Ibu kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam sehat. Sehat. Bapak Kadis, Bapak Abah yang kami cintai, kami banggakan. Ibu Kadis, Bapak Ketua Komisi Informasi bersama seluruh Bapak Ibu Komisioner, Bapak Ketua KPID atau yang mewakili, Pak Andre dan seluruh jajaran tim Dinas Kominfo Kota Tuban yang kami banggakan. Bapak Arsel, Mama Yeni, Mama Yoka, Ibu Jumrang, Bapak Jembi, yang kami cintai, terima kasih sudah hadir pada kesempatan ini. Pak Bambang, Pak Tusia dan seluruh rekan-rekan Bapak Abah yang pasti karena cintanya kepada Bapak Abah sehingga hari ini mau hadir di tempat ini. Dan yang paling kami banggakan, kami sayangi Bapak Ibu Kabid, rekan-rekan seluruh ASN Dinas Kominfo yang kami kasih. Saya berdiri di sini ada dua hal sebenarnya yang disampaikan. Yang pertama terkait dengan kegiatan rakor, karena kegiatan rakor ini tahun ini sangat spesial, sangat spesial. Di penghujung masa karya Bapak Abah sudah mengajak apa tadi yang dikatakan oleh semua yang rekan beliau, itulah yang memang Bapak Abah lakukan. Dan kami merasa bahwa rakor kali ini sangat spesial. Selain itu juga Bapak John bisa maju, masih ada kosong Bapak. Ini juga bisa dijawab Kadis. Ada dua hal. Selain itu juga sebagai sekretaris dinas. Kalau Bapak Abah bilang ini suster, ini berumah tangga. Ya, itu ya Bapak Abah punya pendekatan kepada kita itu berbagai macam cara. Kadang beliau ya dobrak saja, dobrak itu. Kadang beliau membuat kita tidak bisa jauh. Langsung tidak terasa kasih tidak bisa jauh dari Bapak Abah. Baik, mungkin sedikit saya memberikan gambaran tentang pelaksanaan rakor. Terima kasih Ibu Kadis. Ibu Kadis tadi sudah menyampaikan. Dan saya kebetulan di rakor kami melakukan survei kepuasan itu sejalan dengan RW ya. Kalau kegiatan ada survei. Dan
Dan kami melakukan survei itu hasilnya luar biasa. Kami tidak menyangka bahwa kalau saya melihat hampir semua peserta, dan itu survei dibagikan kepada peserta dalam rakor kali ini adalah para sekda, para bupati, ada Bupati Ende, Bupati Sumatera Tengah yang hadir, dan mereka sangat tertarik dengan Kominfo yang kedepannya pasti menjadi leading ya. Seperti yang kemarin Bapak Gubernur sampaikan kepada kita. Ada pimpinan DPRD dan komisi-komisi dari seluruh kabupaten kota. Ada kepala dinas komunikasi dan informatika seluruh kabupaten kota bersama jajarannya. Dan hasil survei rata-rata saya lihat beberapa ini 555. Jadi ya ada dari akademisi juga melakukan penilaian, sehingga dari hasil penilaian indeks kepuasan itu kategori 1 sampai 5 kita di 4,36. Itu sangat memuaskan. Terima kasih untuk Bapak Kadis untuk pemimpinannya, terima kasih Bu Kadis, terima kasih Bapak Andre yang energi, visioner dan kolaboratif. Teman-teman Dinas Kominfo Kota Kupang, juga terima kasih kepada seluruh mitra bidang Kominfo, mitra seluruh yang sudah berkolaborasi dalam kegiatan rakor dari Telkom, dari Aksinet, banyak lagi. Minta maaf kalau tidak satu persatu, tapi seluruh mitra terkait yang bekerja sama di dalam pelaksanaan rakor. Sehingga izinkan Bapak saya menyampaikan sedikit tanggapan dari para peserta, hal-hal positif yang didapat dari rakor ini. Yang pertama, bahwa rakor ini menjadi ruang untuk berbagi informasi, materi yang sangat berguna, sangat memberikan motivasi dan menambah pengetahuan tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik. Rakor ini juga menggambarkan transparansi kepemimpinan di bidang digitalisasi data. Dan banyak yang merasa bahwa rakor ini banyak mendapatkan masukan dan ilmu. Dan rakor ini saya sangat mengatakan bahwa saya sangat suka banyak tenaga muda yang bergerak. Banyak orang-orang muda bergerak di dalam kegiatan ini di bawah kepemimpinan Pak Andre. Kalau orang muda Pak Andre punya jago yang menarik semuanya. Dan juga rakor ini terlihat kolaborasi. Ada peningkatan pemanfaatan tentang fungsi Dinas Kominfo di seluruh kabupaten kota tentang menjalankan SPBE. Jadi tergambar bahwa orang memahami peran dan fungsi tentang Dinas Kominfo. Transformasi digital sangat terasa, mulai dari legislasi, pemberian materi, door prize, sampai ke visitasi kunjungan. Itu mereka sangat mendapat animo yang luar biasa. Jadi skedul yang kita buat, dan mereka mengetahui bahwa kebijakan apa yang harus diambil di dalam peningkatan SPBE, dalam melakukan pelayanan. Kemudian juga ada yang mengatakan panitia luar biasa. Pelayanan yang sangat baik untuk kami sebagai peserta. Panitia sangat kompak dan sangat bekerja bersama. Jadi spesial terima kasih untuk para LO, terima kasih untuk pendekatan luar biasa. Standar rakor kali ini terus terang membuat untuk menjadi beban berat untuk rakor berikutnya.
kabupaten kota masih ragu-ragu apa saya seperti itu. Suasana sangat kekeluargaan, kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan harapan. Karena sebelum melakukan kegiatan, kita sudah memberikan dalam registrasi, serta sudah memberikan harapan apa dan para peserta terhadap takut, dan mereka mengatakan kegiatan ini berlangsung sesuai dengan yang diharapkan. Harapannya takut tetap dilaksanakan seterusnya, dan minimal ini ada katanya, minimal sesukses rakor kali ini. Namun ada juga beberapa sarannya sangat menarik. Yang pertama langsung Pak Kadis, ini PR bagi kami teman-teman semua. Sarannya misalkan perlu adanya coaching training untuk peningkatan SPBE. Bapak Andre siap untuk berkolaborasi provinsi dan kota Kupang. Sarannya juga bahwa lain kali biaya akomodasi dapat dianggarkan di DPA Dinas Kominfo Provinsi. Panitia untuk tertib dan jangan berhenti. Memang karena tadi heboh-hebohnya di belakang-belakang biasanya kolaborasi kerjasama hari ini jadi agak sedikit terganggu dan berisik. Dan diminta untuk peserta agar ditambah kepala bidang di Dinas Kominfo Kabupaten Kota juga bisa ditambah untuk peserta, dan yang terakhir supaya door prize-nya diperbanyak lagi. Jadi itu untuk kegiatan rakor kita. Selanjutnya untuk Bapak Abah, 30 tahun Bapak Muhammad, 6 tahun bergabung dengan Dinas Kominfo. Setiap orang bekerja pasti ada sampai ada batas waktunya. Dan hari ini Bapak Abah berkenan hadir di sini untuk mengakhiri tugas pelayanannya sebagai aparatur sipil negara. Dari testimoni tadi, saya kira semua itu sudah diungkapkan. Kata hati dinas, kata hati kami semua yang pernah bekerja sama dengan Bapak Abah, saya kira begitu hampir sama semuanya sama Bapak Abah. Mungkin mohon izin, saya kira ini kalau ngomong ini nanti penjelasan terjadi. Bapak Abah pemimpin visioner, manajer yang sangat baik, sangat mendidik, beliau berfeeling sangat kuat. Feelingnya sangat kuat. Itu setiap hari Senin itu terus terang saya tidak tahu teman-teman lain. Tapi kalau saya bisa berpikir, ini kira-kira apa ya aktivitasnya. Jadi kami itu sudah mulai, saya terus terang sudah merasa bahwa terlalu banyak kejutan-kejutan. Istilahnya yang beliau memanage untuk menyelesaikan tugas itu sangat detail, sangat out of your box kalau boleh saya katakan. Karena kami kadang-kadang tidak berpikir bahwa ini selama ini dilakukan, angka ini dilakukan. Jadi setiap minggu tuh saya kalau hari Minggu, hari Senin pagi sudah berpikir kira-kira hari ini apa ya? Minggu ini aktivitasnya apa? Karena membuat itu seharusnya kita semua pasti bekerja full. Karena arahan Bapak Kadis satu minggu itu sudah sangat detail, kadang-kadang dengan keras, kadang-kadang berhati. Saya juga jujur, saya Pak Bambang, saya dengan Pak Bambang, Ibu Ani, itu kami merasakan hal yang sama. Karena kalau beliau sering berbeda pendapat, saya kadang-kadang hampir menyerah. Bapak Ibu saya terus terang, saya hampir menyerah betul-betul.
Tapi tadi kan Bapak khusus kan, jadi ya setelah nafas, oh ya saya perlu tenang lagi berpikir bahwa ini harus seperti ini harus diambil. Terima kasih Bapak untuk kepemimpinannya, untuk motivasinya, untuk dedikasinya, untuk pelayanannya, juga untuk pelajaran. Semoga semua itu bisa kami petik dan saya yakin pasti berguna untuk kami semua. Setelah Bapak pergi, tadi Bapak baru nanti saya pergi sudah kembali Bapak jangan tetap dengan kami di sini. Dan kritikan dan sarannya tetap harus lihat kami. Selamat memasuki masa pengabdi Bapak. Semoga karya Bapak tetap menjadi berkat bagi sesama. Ya, Allah satu kami. Kami sudah bisa. Semoga sukses. Kita hanya berbicara dalam hubungan kerja Bapak, tapi silaturahmi tetap terjalin. Bapak, terima kasih banyak untuk Mama Telda dan anak-anak yang bisa mempersembahkan dan merelakan Bapak, suami, ayah untuk bekerja melayani kami tanpa 24 jam, itu 24 jam. Sehingga kalau HP mati, teman-teman kalau Bapak punya HP mati, ingat besok pagi pasti sudah berteriak kita semua. Jadi Bapak Abah terima kasih, sampaikan salam hormat kami, terima kasih untuk Mandela dan anak-anak. Kami limpah terima kasih. Untuk itu saya mohon saya undang Bapak Ibu kami bisa bersama-sama dengan kami di sini. Sekali lagi kami mengundang dengan hormat Bapak Ibu Kepala Bidang agar dapat bergabung dengan Ibu Sekretaris Dinas di podium. Kami mengundang dengan hormat Bapak Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika yang dilakukan dengan penyerahan sumber data. Bapak Abah, ini kata hati dari kami, sangat tidak berarti, sangat sederhana, tapi ini adalah pemberian dari kami, kasih yang tulus dari kami. Semoga Bapak Abah selalu mengenang Dinas Kominfo untuk kami semua dan seluruh kami yang ada di sini, kami yang tetap mencintai Bapak. Ini adalah sebuah cincin sederhana. Kalau cincin itu bentuknya bulat, itu biasanya satu kesatuan ya. Bang Robert paling jago untuk ini karena untuk KUB biasanya wilayah. Apa makna dari cincin? Bapak selalu ingat kami dan tetap mengenang untuk kami. Ini Bapak, semoga bisa izin teman-teman. Warnanya hijau cincin, berarti tambah 1. Dari merah tambah hijau, cuma ada 2. Kok hijau terus? Hah? Kok hijau terus? Yang penting sudah lebih dari 1 Bapak, 2. Maksudnya Ibu Sonia
Ini kemarin mungkin tidak bermakna, tapi teman-teman memilih. Saya bilang teman-teman kira-kira apa yang tidak berarti Bapak, tapi kami memberikan judul sepasang sepatu. Itu teman-teman bilang begini, di sekretariat itu, izin Bapak, sepatu itu berbeda, tapi di sana menopang. Jadi kemana pun Bapak melangkah, Bapak tetap ingat, warna apapun ke depan Bapak kemana-mana, kami sekretariat tetap menopang Bapak. Walaupun sepasang sepatu pasti tetap tidak akan satu, dia berbeda darahnya, tapi tetap menopang Bapak dan hati selalu Terima kasih. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salve. Salam sehat. Ya. Ya, Pak Peniko, selamat datang. Yang Gaby kamu duduk deh. Ini Jimmy, Kak Becky, Maya, Ibu Melan, ngapain di belakang tiras? Eca, Mas Arif, ayo duduk. Ibu Rina, anak-anak ya. Baik. Yang saya hormati, yang saya cintai, yang saya kasihi, Ibu Kadis Kota Kupang. Saya, tapi lebih dari itu, almarhum, mohon maaf, almarhum bapaknya itu guru saya di APDN. Yang saya hormati Mama Sek, Bunda Lucy, Bapak Yandri, Mama Rita, Kak Pance, dan semua jajaran. Ya, tidak usah sebut deh, karena tadi bikin kejutan. Orang ini kalau misalnya ya, kalau nanti kalau dapat yang ini lu omong dengan dia dari mana? Kalau dia bisa omong seluruh nama, ini kan masalah besar ini. Tapi bagus, itu bagian dari kreativitas Kak Kori, hormat diberi, Kak Koriku yang baik, hebat, luar biasa. Bapak Ketua KI dan jajaran Bapak Agus. Bapak Agus ini harus senyum ya, karena ada kantor baru. Ini di akhir pengabdian, Bapak Gubernur berkenan membahas kantor baru. Harus senyum. Jangan sampai terlambat. Dan saya hormati Pak Ketua KPID dan semua komisioner. Yang saya hormati Bapak Ibu, teman-teman sekerja. Saya dulu yang belum pensiun ya. Saya ini ada kisah unik dengan Ibu Patricia. Sebagai kepala biro, berapa hebatnya mengakas pengarahan di ruangan. Saya panggil bilang Ibu Sia. Langsung dia mana di rapat itu? Saya bukan nama Ibu Sia, saya Ibu Patricia, Ibu Patris. Saya bilang saya tidak nama Ibu Sia. Gitu. Oh ya siap. Itu bayangin aja. Hebat. Koreksinya senang. Mas Bambang, terima kasih. Ya itu jujur seorang junior terhadap senior. Dia ini juga saya punya junior.
kami Pamong Praja sama-sama kita hebat. Ada di sini dari Biro Administrasi Pembangunan, ada dari yang pernah ya di Biro Administrasi Pembangunan, Ibu Patricia dulu kapat itu hebat. Itu kalau Mas Bambang masih Kasubag, tapi katanya bilang Kowi Karo gitu. Dengan Pak Pancel mereka satu tim kerja. Dari perikanan belum ada ya. Mereka masih konsolidasi. Bapak Ibu teman-teman Purna Bakti, tolong catat nama saya ya mulai besok. Ya, ini yang ketuanya Pak Robert atau siapa ya? Oh ya, bagus. Ada Bapak Robert, Bapak Arsel, ada Ibu Yoka, Ma Yeni, Majum. Majum itu dia SMS selamat ulang tahun, saya nggak mau jawab. Ini kan bukan Majum ada di Solo ya, kan ada di sini tinggal datang kan clear gitu. Ada bos saya, bos ini kalau yang mau jadi permisi informasi baik-baik dengan beliau ya, Bapak John Waleng. Tepuk tangan untuk Bapak John Waleng. Insel. Ada juga Ahmad Sabut, terima kasih Bapak Ibu sudah hadir. Ini teman-teman saya, begitu saya masuk mereka masih ada di sini. Pak Aser hebat, selalu bekerja dengan bagus. Semua yang bekerja dengan hebat. Teman-teman semua, karyawan-karyawati yang saya hormati dan saya banggakan. Terima kasih untuk atensi, apresiasi, kritikan. Itu yang dari ASIS, itu memang benar ASIS. Ini Koi, karena dia yang menyetir saya. Jadi kalau ada salah sedikit, oh Koi kerja mereka. Dan itu betul apa adanya. Teman-teman saya dari Fiber Home juga ada. Terima kasih sudah hadir. Jadi tanpa mereka, ini tadi ada dua data yang agak beda ya. Dari Marita punya itu 300 itu 421 itu 2021. Tapi 2020 itu ada 300 sehingga jadinya 700-an unit BTS yang terbangun di Provinsi NTT dalam beberapa tahun terakhir, 2 tahun 3 tahun terakhir. Saya sungguh berikan terima kasih atas dan ini nanti saya tayangkan di Alor. Ini nanti saya tayangkan di Alor. Mas Bapak gue yang mohon izin ya, nanti saya tayangin di Alor nanti pada tanggal 23 bulan 3 tahun 2023. Jadi saya tayangin di sana. Kak Kuri, itu kira yang perempuan-perempuan yang hebat tadi itu ditayangin atau jangan? Karena orang Alor itu nanti bahaya sekali. Itu biar menjadi jangan jadi masalah. Datangkan mereka. Belum pilkada sudah jadi bupati. Saya sungguh sangat berterima kasih apa yang keluar dari hati. Mas Bambang itu keluar dari hati ya. Kan tidak pernah dibilang ngomong apa gitu. Hebat. Terima kasih Pak Kance. Terima kasih semua sudah menyampaikan itu. Yang ini dimulai dengan aspek filosofi kehadiran saya di sini. Penataan kelembagaan. Waktu datang kami mulai melakukan penataan kelembagaan. Terima kasih sekali lagi untuk semua ungkapan hati yang sudah disampaikan. Saya bekerja seperti yang tadi disampaikan oleh bunda saya, Bunda Lucy. Itu 37. Oh Pak Jeffrey mana? Saya lihat ada Pak Jeffrey. Mana? Tak bangun dulu Pak. Kenapa bisa hitam? Kakak jangan pulang sebentar ya. Kakak kita mesti bernostalgia. Pak Jeffrey ini pernah bawa saya ke rumah dan saya senang berkunjung ke rumah. Di sana ada masakan khas beliau. Yang mudah-mudahan kita pensiun, kita mulai bergilir ya dari rumahnya Bapak John, Bapak Robert, masakan untuk menikmati masakan khasnya Bapak Jeffrey. 38 tahun saya mengabdi dan 15 tahun ada di Pemprov NTT. 15 tahun.
tahun ada di Pemprov NTT. Kalau dihitung bukan 15, kalau di Pemprov itu sekitar 18 tahun. Karena waktu konsultan dana desa itu keputusan gubernur ada di Lote sana. Jadi sekitar 85, 50-50 ada di Pemprov. Dan di dinas ini dari 18 tahun atau 15 tahun itu sekitar 6 tahun. 5 tahun 2 bulan. 5 tahun 58 hari. 5 tahun 58 hari ada di dinas ini. Saya sungguh sangat merasa luar biasa. Teman-teman bekerja dengan hebat, teman-teman bekerja dengan luar biasa, dan itu sudah menjadi berkat bagi banyak orang. Itu sudah menjadi berkat bagi banyak orang. Nggak bisa dipungkiri. Hari ini terima TPP itu karena absen. Karena itu dan itu berkat dan dia sakit. Yang berkat yang mana? TPP. Absen. Tanpa absen nggak mungkin dapat uang segitu banyak. Menjadi berkat tinggi di kampung, ibu Patricia pulang di kampung sudah ada internet di sana, menjadi berkat. Dan oleh karena itu pada siang ini saya ajak, terpuji-pujilah namamu Bapa di surga. Semua ini terjadi karena Bapa begitu baik, sungguh sangat baik menolong saya. Sehingga menjamah hati teman-teman sekerja, mitra-mitra sekerja, kami sehati, seroh, sejiwa, sekata. Dalam keberadaan kami, kekurangan, keterbatasan kami, kesulitan, kesukaran kami bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Apa artinya Abu Malaka yang buka laptop aja nggak bisa? Iya. Tapi kepala dinas itu. Iya. Ini pesan untuk yang muda-muda. Managerial skill itu juga penting. Kalau technical skill itu urusan media dan lawyer. Tapi kita yang di atas itu managerial skill. Sok tahu, sok tak, itu bahasa gaulnya Ibu Kode. Ini kalau ngomong user segala macam saya hafal semua. Kakaknya juga kadang-kadang ngomong goyang-goyang kepala juga. Tapi kan saya hafal, gitu. Karena Mbak Gubernur tanya, Kadis di ruangnya ini siapa ya? Ruangnya ini Nona Mary, Ibu Mary. Kadis kamu sini kalau asetnya apa saja? Saya bilang bahwa kita di sini ada aset bergerak, aset tidak bergerak. Aset yang tidak bergerak itu apa? Omong gebung segala macam. Kamu yang ngomong aplikasi-aplikasi yang ini. Jadi aplikasi aset, iya, itu aset. Tiap kali diperiksa oleh BPK. Kamu tahu juga ya? Siap. Oh Mayane, terima kasih Mayane. Kamu terlalu cantik ya? Coba beri dulu. Mayane. Mayane harus. Kasih hati jiwaku. Kegiatan ini dibuat Mayane ini terinspirasi dari Mayane ini. Gitu. Hebat. Gitu namanya. Kenapa harus memuji nama Tuhan, menyatakan syukur kepada Tuhan? Tidak usah komentarnya, sudah banyak yang sudah divideokan. Di bulan Januari, Februari itu hanya urus pesta iman saja. Urus pesta iman. Rabu itu pesta iman. Karena di situ kita menggumuli hal-hal baik untuk banyak orang. Pesta iman yang kedua yang luar biasa yang tidak pernah dibayangin oleh saya dalam perjalanan karya saya, kehadiran kunjungan Bapak Gubernur di dinas ini. Apa artinya sih dinas Kominfo bagi seorang gubernur pemimpin yang ada di ini? Dan bukan sekedar ada, sampai 5 jam ada di dinas ini. 5 jam. Dari jam 10 sampai dengan jam setengah 2 siang. Beliau menikmati. Beliau menitipkan pesan kepada yang muda-muda. Kadis yang tidak mengerti digital menggunakan oke, tapi bagaimana untuk bersahabat dengan dunia digital tidak bisa, sudah bisa berbuat sampai seperti ini.
Bagaimana dengan kalian yang muda-muda? Untuk harus melampaui yang sudah dibuat sekarang ini. Ayo berpatu dalam melodi kerja. Ya, ayo berpatu supaya teman-teman lebih hebat. Dan saya yakin, teman-teman pasti bisa. Pasti. Saya doakan supaya teman-teman jangan sampai merasa apa yang ada ini karena personal. Saya bangun di sini, bangun sistem yang saya bangun, nggak bangun personal, bangun sistem. Bos, ini saya punya adik satu hebat. Yang bangun di sini adalah bangun sistem, sehingga siapapun yang datang dan pergi tidak ada masalah karena sistemnya sudah terbangun. Sekarang tergantung apakah yang datang ini kita kasih masukan yang positif atau yang negatif. Tapi saya yakin pemimpin yang datang nanti pemimpin yang hebat, pemimpin yang bisa merangkul semua orang yang ada di sini. Saya di sini, Bapak Ibu semua, masing-masing orang saya kasih apresiasi. Bapak Yohanes saya itu mana yang ini? Biasa ya, itu. Saya datang pagi-pagi, yang biasa satu-satu, itu dia hebat. Maju setelah pergi maju, itu kotor terus di situ. Terus ada yang mau lanjutkan lain ke mana? Masuk ibu ani atau tidak mungkin? Susah. Ibu ani kan tugasnya di dunia digital, di ruang digital gitu. Masing-masing ini sudah ada perannya, kontribusinya. Luar biasa. Terima kasih banyak. Terima kasih kepada Tuhan. Tapi terima kasih yang berlimpah-limpah kepada teman-teman semua. Yang begitu baik, sungguh sangat baik. Yang mampu menyesuaikan dengan gaya kepemimpinan yang ada. Gaya kepemimpinan Abang Melaka, persuasif, edukatif, dan instruktif dengan nada dasar yang berakhir hari ini. Ya, berakhir hari ini. Nanti yang datang dengan gaya pendekatan, gaya kepemimpinan apa? Mohon dengan rendah hati menyesuaikan. Adaptasi lingkungan kerja tolong disesuaikan. Bunda Lucy sudah kasih sepatu, sudah kasih mata biru, cinta ke mata biru. Sebenarnya kita rumah yang lagu itu. Ya. Teman-teman, terima kasih. Saya sangat menyetujui hubungan kita yang disimbolkan dengan cincin ini tidak boleh dibatasi oleh ruang dan waktu. Merupakan satu kesatuan keberlanjutan dari hari ini sampai selama-lamanya. Kita lakukan itu. Saya nanti ke Alor, pergi pulang sih, KTP tetap ini jadi Ibu Gadis, Andre, KTP tetap KTP Kota Kupang. Jika Tuhan berkenan, tanggal tahun 2025 KTP ganti Alor. Dan kalau Tuhan berkenan 2025 KTP ganti Alor, rakor Kominfo bikin di Alor. Semuanya tidak usah kamu, tidak usah tahu, bawa badan saja berdiri. Saya ingat tidak ada masalah. Bawa badan saja berdiri. Ikut. Karena apa? Tim itu kan pasti timnya. Ini yang pengalaman di sini untuk bangun itu masih di migrasi. Ya? Door prize mobil. Door prize, bisa mobil. Mana lagi? Ya, bisa mobil. Gitu. Atau kalau paling tidak, kalau mobil tidak kasih dua satu ekor. Terima kasih sekali lagi teman-temanku. Saya sungguh sangat berterima kasih, bersyukur kepada Tuhan bisa menghadirkan teman-teman kita sebagai mitra kerja yang baik, yang sudah menyelenggarakan pemerintahan di sini dengan baik. Pesan-pesan Bapak Gubernur kemarin selama kurang lebih 5 jam, tolong itu menjadi cambuk untuk teman-teman yang mempersiapkan diri
dalam rangka membangun urusan komunikasi dan informatika di sini dengan lebih hebat, dan pastikan itu bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Mohon maaf dalam perjalanan pelayanan saya baik di Biro Administrasi Pembangunan, Ibu Patris, Pak Bambang di Perikanan, terkhusus di Dinas Kominfo, saya yakin banyak sekali menangis. Air mata tuh ini si Patrisnya juga nangis dia. Nangis. Ibu saya tidak ngomong saya tapi nangis juga. Nangis saya masuk dalam saya berdoa Tuhan, Allah tegakkan hatinya. Karena apa yang saya lakukan ini bukan untuk membuat beliau jadi kalau ini balik kecil-kecil begini tidak ada ini. Waktu kemarin datang dia marah-marah sama saya. Bapak ini kita SMS juga tidak telepon tidak angkat, untuk ibu gubernur mau datang ini. Kamu sudah bisa, saya tidak perlu arahkan lagi. Ternyata terbukti. Di Perikanan nangis juga. Tapi hati tulus. Nah, ada maksud apa? Semua yang sudah kita capai ini menjadi sumbangan saya, persembahan saya untuk teman-teman, untuk menjadi persembahan saya untuk teman-teman. Kiranya menjadi motivasi dan spirit semangat untuk ini. Kalau boleh saya berpesan, tolong menahan diri tidak boleh membanding-bandingkan. Kalau yang namanya yang baru datang, tidak usah banding-banding karena masing-masing orang punya gaya kepemimpinan, style leadershipnya beda-beda. Tapi tujuannya satu. Kalau di sini bidang komunikasi dan informatika harus terus bagi untuk kemajuan daerah ini. Teman-teman semua, Ibu Linda, situ sudah ready ya? Sudah? Ayo sudah? Oke. Nah, mengakhiri penyampaian saya ini, saya hari ini ada agendanya sangat banyak. Yang pertama sebentar, saya harus mempersiapkan dengan ini, mohon maaf Ibu tidak hadir karena ada persiapan untuk perayaan misa 40 hari kematian adinda saya, adik saya Romo Tony di Espatan. Dan hari ini yang mulia Uskup Agung akan pimpin misa 40 hari di Satu Yosef, dan oleh karena itu sebagai keluarga kami mesti hadir di sana untuk membantu persiapan. Dan juga malam nanti saya ada hadir di sidang sinode, karena saya salah satu yang menangani dengan tim untuk menangani perubahan peraturan di sinode Gilid. Saya hadir di sana. Jadi saya kira agak tidak ada waktu untuk istirahat ini. Terus menjadi berkat bagi banyak orang. Dan ini bukan karena saya, tapi karena Tuhan begitu menyertai saya dan kita semua dalam perjalanan tugas dan pengabdian. Oleh karena itu saya minta tolong Mawili, Bapak Hans, Bapak John juga boleh, Bapak John Wadeng, Mafera mana Mafera? Ayo dari Mama. Mafera, Pak Yandi. Saya akan mempersembahkan satu lagu. Baru di sini supaya kita suara itu. Kita semua dipersilakan. Jadi bantu nih. Lagunya seorang dari saya tadi yang nyanyi itu sudah saya semua. Lagu ini lagu tua, lagu yang lama. Tapi lagu ini kalau di ini sepadan dengan perjalanan hidup saya, tugas dan pelayanan saya. Bisa ada dikasih nanti saya. Kita berdiri semua dan kita lakukan Tenanglah Kini Hatiku, lagu dari Bapak Abang. Ayat 1 ref, ayat 2 ref. Itu Tuhan memimpin langkahku dan sisa hidupku.
Ini akan saya serahkan kepada teman-teman saya sebentar pada final proses ini. Dengan hati saya minta tolong nanti setelah makan siang kita ada di sini untuk acara yang terakhir. Demikian yang dapat kami sampaikan dan masih di sini. Baik. Saya kembalikan kepada MC. Izin Bapak. Hadirin yang kami hormati, bersama kita saksikan penyerahan tanda mata dari Komisi Informasi NTT kepada Bapak Dr. Andus Abah Maulaka. Kami mengundang dengan hormat Ketua Komisi Informasi NTT dapat mengambil tempat di podium. Baik, terima kasih. Semua yang saya hormati, yang kami banggakan, akan bahagiakan Bapak Dr. Andus Abah Maulaka. Satu hal yang penting bagi Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Timur, kalau bukan Abah Maulaka, maka Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Timur tidak. Kenapa saya harus katakan demikian? Saya ini wartawan. Sejak dulu sudah dianalisis tentang kehadiran Komisi Informasi sampai di Komisi 1 sudah oke. Tapi terakhir di meja gubernur belum dibutuhkan. Rata-rata Abah Maulaka, Komisi Informasi ada di Nusa Tenggara Timur. Ya, kalau saya dengan Abah Maulaka
sudah dari dulu kekenalan waktu bupati. Kami satu mobil secara langsung saya wartawan. Dan beliau di kota Bupati saja secara langsung. Begitu. Karena itu sejak kebersamaan kami di Komisi Informasi 3 tahun, ya lagi 5 bulan kami berakhir dan beliau sudah ikut tim sel untuk melakukan seleksi lagi. Beliau ini orangnya tegas, keras, tetapi nadanya harus Agus tolong segera. Ya kata tolong segera. Begitu. Sampai di komisioner saya sampai ke ini bahasa tolong segera. Jadi kami juga cepat-cepat untuk melakukan itu karena demi kepentingan Nusa Tenggara Timur berkaitan dengan keterbukaan informasi publik. Ya, saya mengundang teman-teman semua, Ibu Tati, Pak Dadi, Pak Iksan, Pak Ger untuk di sini kita menyerahkan kado untuk Pak Abah. Menyampaikan permohonan maaf kami Komisioner Komisi Informasi Tenggara Timur pada periode pertama ini kalau dalam pelaksanaan tugas fungsi dan wewenang Komisi Informasi belum membuat Nusa Tenggara Timur ini menjadi salah satu provinsi yang informatif. Tetapi jelas keadaan menuju informatif sudah ada. Ini dibuktikan dengan beberapa badan publik menerima penghargaan sebagai badan publik yang informatif. Di sini tepuk tangan besar lagi, tepuk tangan. Kami jawab itu untuk menyerah. Kerjasama yang sudah dilakukan selama ini Kita berikan semua. Ya, selanjutnya juga secara diwakilkan pribadi Bapak Germanus Atawur juga mau menyerahkan sesuatu untuk Pak Kadis, tentunya untuk kami semua. Nah, yang terakhir dari saya sendiri juga bersama Ibu, karena Ibu dulu tim KPD sudah kenal baik dengan Bapak. Jadi Ibu tadi pagi saya mau datang bilang ini hari perpisahan dia. Kau lihat dulu di dalam itu ambil satu kain kasih Pak Abah. Jadi saya ikut istri. Istri yang baik. Selanjutnya mohon izin Bapak Abah beranjak. Bersama-sama kita saksikan penyerahan tanda data dari KPID ITT kepada Bapak Dr. Agus Abah Maulaka. Kami mengundang dengan hormat Komisioner KPID untuk dapat naik ke podium. Saya undang dengan hormat teman-teman KPID. Saya tidak mau ngomong banyak karena saya bilang kami bersama Bapak di sini kan undang sama-sama di sini. Saya tidak mau sesuatu terjadi pada diri saya karena jujur Bapak di sini bersama saja saya kami paling kena marah terus, tapi kami juga sama-sama mengalami. Karena instruktifnya itu, saya hanya ingat beliau instruktif. Dia tidak bisa marah kepada kami dan lain kecuali kami problem. Baik, saya minta maaf karena ketua KPID kami lagi ada urusan MOU dengan kesehatan berkaitan dengan obat-obat yang harus bekerja sama dengan lembaga penyiaran. Saya bukan Pak Rosaki dan Ibu Wakil juga ada urusan MOU dengan RRI berkaitan dengan dalam waktu dekat ini kan tahun politik
karena tahun politik, jadi banyak yang harus kami berjaga-jaga tentang radio yang kira-kira mendominasi siapa, begitu. Sehingga kami harus bekerjasama dengan TNI. Dan ini teman Pak Kadis, hari ini kami tidak lengkap, kami berempat ini mewakili teman-teman. Saya rasa itu saja, saya silakan Ibu. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada KPID NTT. Baik, terima kasih Bapak Ketua KI dan jajaran komisioner. Terima kasih untuk Bapak Ketua KPID dan jajaran komisioner. Ya, semua yang kita lakukan itu hal yang baik dan saya menyatakan terima kasih. Komisi KI, Komisi Informasi akan segera menuntaskan tugas dengan prestasi yang luar biasa. Luar biasa karena bisa melakukan keterbukaan informasi publik untuk badan-badan publik. Itu luar biasa. Dan yang lebih hebat lagi adalah itu dijadikan sebagai salah satu indikator kontrak kinerja antara gubernur dan pimpinan perangkat daerah. Dan oleh karena itu Pak John malam ini ya, saya tugaskan Bapak situ untuk amankan mereka ini. Saya tugaskan Bapak situ untuk amankan mereka ini, kecuali Bu Tanti. Saya minta semua yang hadir hari ini tolong lihat, nomornya belum keluar sih, tapi balihonya sudah di mana-mana. Supaya apa? Untuk urusan-urusan Kominfo aman terkendali DPR provinsi. Teman-teman dari KPID, perjalanan masih panjang, tapi sudah memulai. Tanpa uang saja sudah diinginkan Perda, itu tanpa uang ya. Apalagi nanti kalau ada uang setelah Ibu Tanti alokasi anggarannya. Ya. Saya minta tolong kawal ini berjalan baik-baik. Semoga itu bisa disahkan oleh Bapak Gubernur. Pesan kepada kita semua, saya sebelum beliau menyelesaikan tugas di September, beliau sudah tanda tangan menjadi Perda. Tolong lakukan konfirmasi setiap saat dengan Ketua Komisi itu. Tadi dia sudah ngomong itu juga terhadap tolong dia bertanggung jawab terhadap informasi publik. Itu kan ini informasi publik yang beliau sampaikan, itu tolong disampaikan. Saya kira ini saja. Ayo senyumnya mana? Udah bersih senyum. Ayo senyum. Kayantin senyumnya. Jaga kantor ini baik-baik ya. Jaga kantor baik-baik. Marita, tetap semangat ya. Makori. Halo. Nanti kalau tanggal 23 itu kan liburnya panjang 1 minggu. Ya. Cuti bersama itu 1 minggu sampai dengan habis hari Minggu. Kalau ada yang mau ke Alor tanggal 22 silakan. Saya jemput sana. Jangan saya pergi. Tapi yang lain jawab nanti saya
dengan istri dan anak-anak yang urus bersama kita. Terima kasih, selamat siang, Tuhan memberkati. Bapak syukur atas peristiwa luar biasa ini. Bersama-sama kita menaikkan doa syukur atas penyertaan Tuhan dalam Abah dan dalam kegiatan rakor yang telah berjalan dengan baik. Pada Ibu Weli kami bersilakan. Mari kita sama-sama berdoa dan izinkan saya berdoa untuk keyakinan saya yaitu Kristen Protestan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang ada di surga, Bapa yang Maha Murah dan Maha Kasih, Bapa yang kami sembah dan Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur dan terima kasih Tuhan atas napas kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami semua sehingga kami masih hidup dan bernapas hingga saat ini Bapa. Dan pada hari ini juga Tuhan kami bersyukur dan terima kasih atas hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kami semua sehingga kami dapat menikmati hari yang baru Bapa. Dan pada hari ini juga Tuhan kami bersyukur dan terima kasih itu banyak kesibukan yang kami alami. Tapi kami bersyukur dan terima kasih Tuhan masih berikan satu kesempatan kepada kami semua sehingga kami semua bisa ada di tempat Tuhan. Dan semua ini sampai terjadi Tuhan bukan karena kekuatan atau kehebatan kami, tapi semua itu adalah kehendak Bapa dan karena Engkau Bapa. Oh Bapa di surga, kami bersyukur dan terima kasih agar atas semua kegiatan yang telah dilaksanakan dengan baik. Itu semua karena campur tangan Bapa. Oh Bapa di surga, pada saat ini juga Tuhan, kami bersyukur dan terima kasih atas berkat yang Tuhan limpahkan Bapak Abah Maulaka untuk kami sama-sama semua mencicipi akan berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Kiranya Tuhan membawa Engkau untuk roh dan jiwa kami dan buat Bapa dan keluarga Tuhan berikan berkat yang melimpah dalam kehidupan Bapa. Bapa ampuni dosa kami dalam nama Tuhan Yesus yang berdoa kepada Bapa surga. Amin. Hadirin yang kami hormati, demikianlah acara hari ini. Sekali lagi kami menyampaikan terima kasih dan dengan rendah hati kami memohon maaf jika ada tindakan maupun perkataan yang kurang berkenan. Acara selanjutnya dilanjutkan dengan makan siang yang telah dipersiapkan oleh panitia. Salam sejahtera bagi kita semua.